jurnalis Kompas TV bersama saya masih Sertarigan. Saudara, RSUP Dr. Karyadi Semarang, Jawa Tengah kebakaran. 4 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Menurut informasi dari BPBD Kota Semarang, kebakaran terjadi sekitar pukul 7 malam tadi. Ya benar, menurut info gudang, kata petugas piket BPBD Kota Semarang, Anton, saat dihubungi Kamis 30/12/2021 malam. Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 19. Kebakaran terjadi di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi Semarang. Api muncul dari ruang Magnetic Resonance Imaging MRI yang berdekatan dengan bangsal pasien gedung Kasuari. Api terlihat berkobar mulai pukul 18.45 waktu Indonesia Barat yang secara cepat menjalar ke ruang atas. Kepulan asap pun menyebar dan masuk dengan cepat ke bangsal pasien sehingga membuat petugas medis panik berhamburan menyelamatkan pasien. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan upaya penyelamatan pasien serta meminta dinas kebakaran untuk segera meluncur. Saat ini proses pemadam masih berlangsung, sedangkan evakuasi pasien sudah selesai dilakukan untuk dipindahkan ke Pavilion Garuda. Kami akan berusaha mengupdate informasi kebakaran di RSUD Karyadi Semarang yang terjadi hampir pukul 7 malam tadi, saudara. Dan informasi terbaru memang sudah ada upaya penyelamatan pasien dan juga tenaga medis. Yang Anda lihat di layar kaca Anda saat ini adalah kebakaran yang terjadi di RSUP Karyadi Semarang pada Kamis sekitar pukul hampir 19 malam, saudara. Petugas juga masih berusaha untuk memadamkan api yang saat ini Anda lihat di layar kaca Anda, saudara. Bagaimana upaya penyelamatan korban, bukan korban, maksud kami adalah pasien dan juga tenaga medis untuk keluar dari gedung. Pihak keamanan juga sudah datang, baik pemadam kebakaran dan juga pihak kepolisian untuk mengamankan lokasi dan memadamkan si jago merah. Kebakaran terjadi sekitar pukul 7 malam tadi di Semarang, Jawa Tengah, di mana kebakaran terjadi di RSUP Karyadi Semarang dan saat ini, saudara, proses evakuasi masih terus berlangsung. Kami juga akan mencoba mengupdate informasi terbaru bagaimana kondisi terkini di sana, apa kabar dengan para pasien, apa kabar dengan tenaga medis yang ada di sana, saudara. Kita masih akan mencoba terhubung dengan informasi. Ada Febriana Mila, jurnalis Kompas TV di Semarang yang siap melaporkan untuk kita saat ini. Mila, bisa Anda update informasi terbaru? Kebakaran terjadi sekitar pukul 18.45, artinya kurang lebih pukul 7 malam tadi, bukan? Artinya sudah ada proses evakuasi, baik pun pemadaman api ataupun juga penyelamatan pasien. Nah, sekarang bagaimana kondisinya di sana? Apa kabar dengan api? Apakah masih menyala? Apakah proses evakuasi masih terus dilangsungkan? Silakan, Mila. Ya, selamat malam, saudara. Memang terjadi kebakaran di Rumah Sakit Karyadi, tepatnya di Gedung Kasuari, di mana ini Gedung Kasuari digunakan untuk rawat jalan maupun rawat inap bagi pasien kanker. Dan memang untuk saat ini api sudah bisa dipadamkan, namun pendinginan masih terus dilakukan dari belasan mobil pemadam kebakaran dan juga tadi dibantu oleh mobil water cannon dari pihak kepolisian setempat. Dan kemudian, saudara, sudah ada pendinginan dan untuk pasien yang rawat inap, baik itu pasien maupun tenaga medis di ruangan Kasuari Rumah Sakit Dr. Karyadi Kota Semarang ini sudah dilakukan evaluasi. Tadi informasi yang kami dapat sudah ada 31 pasien, baik itu pasien maupun tenaga kesehatan yang dievakuasi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian kebakaran ini, dipastikan. Dari pihak kepolisian juga tadi sudah menyampaikan tidak ada korban jiwa, namun untuk penyebab terjadinya kebakaran ini masih terus didalami nanti jika sudah api ini benar-benar sudah padam dan juga proses pendinginan sudah selesai. Dan perlu diketahui, saudara, untuk di gedung
Kasuari ini terus dilakukan pengecekan oleh pihak kepolisian apakah masih ada pasien ataupun tenaga kesehatan yang masih berada di gedung Kasuari, sehingga ini memang untuk di gedung Kasuari harus disterilkan, harus dikosongkan, tidak ada pasien maupun tenaga kesehatan yang masih ada di dalam gedung Kasuari Rumah Sakit Dr. Karyadi Kota Semarang. Mila, tadi mengatakan ada 31 pasien termasuk juga tenaga medis yang sudah diamankan begitu ya dan tidak ada korban jiwa. Tetapi mungkin dari hasil pantauan di sana bagaimana kabar mereka sekarang, Mila? Untuk saat ini informasi yang kami dapat untuk pasien sudah dipindahkan ke gedung lainnya dan dengan keadaan yang selamat, tidak terluka sama sekali. Mungkin memang sedikit merasa khawatir ataupun kepanikan karena memang api ini terjadi, kebakaran ini terjadi tiba-tiba, tidak ada dentuman ataupun yang menandakan terjadinya kebakaran. Dan memang tadi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, Kota Semarang diguyur hujan yang sangat lebat. Namun memang belum bisa dipastikan untuk penyebab terjadinya kebakaran tersebut. Apakah karena memang dari faktor petir ataupun yang lainnya, atau memang dari sistem yang ada di gedung Kasuari, begitu. Oke, masih akan dicari tahu penyebab kebakaran ya Mila dari hasil laporan Anda, nanti kita update lagi. Cuman ini kan kebakaran itu terjadi itu di ruang Magnetic Resonance Imaging MRI. Mungkin Anda bisa menggambarkan kepada kami bagaimana padatnya jumlah pasien yang ada di sana, karena tadi Anda menyebutkan ada 31 yang diselamatkan. Lantas apa kabar dengan yang lainnya? Ya, memang di Rumah Sakit Dr. Karyadi ini terbagi menjadi beberapa gedung dan salah satunya gedung Kasuari. Dan untuk gedung Kasuari sendiri ini berdiri sendiri, tidak berdekatan dengan gedung-gedung yang lainnya karena memang untuk di sini jarak antar gedung ini cukup luas sehingga ini api tidak merembet ke gedung-gedung yang lainnya. Seperti itu. Oke, di gedung Kasuari saya mau konfirmasi Mila, apakah apinya sudah mati sepenuhnya atau masih ada proses pemadaman di sana? Ya, untuk saat ini proses pemadaman masih terus dilakukan meskipun memang sudah tidak terlihat api dari dalam gedung. Namun proses pendinginan masih terus dilakukan untuk memastikan api benar-benar sudah padam dan tidak akan menimbulkan percikan api lain sehingga akan membuat kebakaran terjadi lagi. Kebakaran terjadi sempat membuat pasien dan juga tenaga medis panik ya Mila? Ya, memang tadi sekitar pukul 7 kebakaran berlangsung di gedung Kasuari Rumah Sakit Rumah Sakit Karyadi, maksud saya Kota Semarang. Memang membuat sejumlah pasien yang ada di gedung Kasuari ini panik, namun dari pihak Rumah Sakit Dr. Karyadi sendiri langsung melakukan tindakan untuk mengevakuasi para pasien dan juga para tenaga medis yang ada di gedung Kasuari tersebut. Oke, ketika kebakaran terjadi butuh berapa lama hingga akhirnya tim pemadam kebakaran maupun pihak keamanan datang untuk mengendalikan suasana? Ya, saudara, karena memang di gedung Kasuari ini tepatnya berada di depan Polrestabes Semarang, sehingga ini proses untuk evakuasi maupun proses untuk pemadaman ini berlangsung cepat karena memang letaknya di tengah-tengah kota sehingga mobil pemadam kebakaran baik itu dari Damkar maupun dari Polrestabes Semarang ini langsung bergerak cepat mengevakuasi dan kemudian melakukan pemadaman api di gedung Kasuari. Dan jika di total dari kejadian pukul 7 tidak ada waktu 1 jam untuk bisa memadamkan api. Namun memang proses pendinginan hingga saat ini masih terus dilakukan oleh sejumlah mobil pemadam kebakaran, baik itu dari Damkar maupun dari pihak kepolisian. Oke, Mila tadi mengatakan bahwa gedung Kasuari ini letaknya jauh, bukan jauh, tetapi terpisah dengan gedung-gedung yang lainnya begitu. Nah, lantas seberapa jauh? Karena tadi Anda mengatakan bahwa yang terkena dampak para pasien maupun tenaga medis akhirnya dipindahkan ke gedung yang lain. Ya, dari satu gedung ke gedung yang lain ini ada sekitar 200 hingga 500 meter jarak gedungnya sehingga ini dipastikan aman. Api tidak akan merambat ke gedung-gedung lainnya karena memang untuk di gedung Kasuari sendiri ini letaknya jauh dari gedung yang lainnya sehingga untuk pasien maupun tenaga
kesehatan yang berada di Gedung Kasuari bisa langsung dipindahkan dan kemudian mendapatkan penanganan untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut ataupun karena memang rasa panik dan rasa khawatir akibat adanya kebakaran tersebut sehingga bisa ditangani ataupun ditenangkan oleh pihak medis lainnya yang ada di Rumah Sakit Dr. Karyadi Kota Semarang. Oke, saya tahu ini terlalu dini, tetapi mana tahu Anda bisa menjelaskan, Anda yang berada di sana. Di Gedung Kasuari untuk jenis pasien, maksud saya adalah jenis penyakit pasien yang ada di sana seperti apa, supaya kita tergambarkan, Mila, proses penyelamatannya, jenis penyakit. Karena kan kalau parah, artinya proses penyelamatannya juga dramatis karena harus dibantu oleh tenaga medis. Ya, untuk Gedung Kasuari sendiri, Saudara, saya informasikan Gedung Kasuari ini merupakan gedung yang digunakan untuk pelayanan rawat jalan maupun rawat inap pasien kanker. Sehingga memang jika kita ketahui untuk pasien kanker sendiri memerlukan alat-alat yang sangat krusial, yang sangat detail sehingga tadi untuk proses evakuasi ini memang harus sedikit berhati-hati karena ditakutkan akan mengganggu dari kinerja alat tersebut sehingga nanti pasien yang rawat jalan di Dr. Karyadi Kota Semarang ini merasa terganggu seperti itu. Oke, yang melegakan kabar dari Anda bahwa 31 yang dievakuasi termasuk pasien dan juga tenaga medis sudah berhasil diamankan dan dipindahkan ke gedung lainnya ya, yang tadi jaraknya sekitar 500 meter. Lantas bagaimana dengan kerusakan di sana? Ya, seperti hasil pantauan kami, memang untuk kerusakan di bagian luar ini tidak terlalu nampak, Saudara. Namun bisa dipastikan untuk bagian dalam ini tadi saya melihat ada bongkahan-bongkahan dari bangunan yang berjatuhan tidak cukup besar, namun seperti kecil-kecil, namun itu sedikit banyak seperti itu. Memang untuk di bagian luar sendiri tidak terlihat jelas bagaimana untuk kerusakan itu sendiri, sehingga kalau misalkan memang orang awam yang melihatnya itu pasti tidak akan menyangka kalau ini terjadi kebakaran. Namun berdasarkan hasil pantauan memang tadi saya melihat bongkahan-bongkahan dari bangunan tersebut berjatuhan pada saat proses pemadaman dan juga pendinginan, seperti itu. Oke, Mila, tadi memang Anda menjelaskan bahwa gedung Kasuari itu seperti rawat jalan gitu ya. Tapi bagaimana dengan kondisi fisik dari para pasien, Mila? Ya, sejauh ini untuk kondisi fisik dari para pasien dipastikan aman dan stabil memang, tapi untuk mungkin rasa khawatir atau panik karena memang kebakaran terjadi sangat cepat sehingga pasien ini terlihat panik. Mungkin ini untuk kepanikannya sendiri ataupun emosinya ini belum stabil sehingga setelah dipindahkan nanti ke ruang yang lebih aman maka akan diberikan semacam untuk treatment ataupun semacam treatment dari tenaga kesehatan untuk mengendalikan emosi bagi para pasien agar tidak trauma lagi seperti itu. Artinya sekarang adalah proses penenangan yang diberikan oleh tenaga medis kepada para pasien ya, Mila? Ya. Oke, nah itu khusus untuk para pasien yang tadi dipindahkan ke Gedung Kasuari. Bagaimana dengan yang lain? Meski memang Anda tadi menjelaskan bahwa untuk lokasinya 500 meter ya kira-kira, tetapi bagaimana meyakinkan dari pasien dan juga keluarga pasien agar tetap tenang? Apa yang bisa Anda laporkan di sana? Ya, untuk dari keluarga pasien sendiri memang sebelumnya setelah adanya kejadian kebakaran ini langsung dihubungi oleh pihak Rumah Sakit Dr. Karyadi untuk dapat memindahkan pasien yang semula dari gedung Kasuari menuju ke gedung yang lebih aman dan memang diyakinkan kepada keluarga kalau memang untuk pasien sendiri ini dipastikan dalam kondisi aman. Memang meski masih terlihat shock, namun dipastikan dari tenaga kesehatan maupun dari pihak Dr. Karyadi Kota Semarang akan terus memantau perkembangan dari kesehatan para pasien yang terdampak atau yang berada di gedung Kasuari Dr. Karyadi Kota Semarang. Mila, mungkin Anda bisa mengelaborasi lagi tadi soal rawat jalan dan juga rawat inap tempat gedung yang kebakaran, tadi tepatnya Gedung Kasuari, itu biasanya rawat inap pasien apa, Mila?
Ya, untuk gedung Kasuari dapat kami informasikan saudara, ini merupakan gedung untuk pelayanan rawat jalan dan juga rawat inap bagi pasien kanker. Yang Kanker. mana untuk ya bagi pasien kanker dan tadi berdasarkan informasi yang kami dapat ada sekitar 31 pasien, ada 31 pasien yang berada di gedung Kasuari Dr. Karyadi Kota Semarang. Dan memang untuk ke-31 pasien maupun tenaga kesehatan ini sudah dilakukan evakuasi oleh pihak setempat dibantu dengan pihak kepolisian dan kemudian pemadam kebakaran yang Mila? Ya, kita terputus dengan Mila. Nanti kami coba menghubungi Mila lagi, saudara. Dan ini adalah gambar kondisi terbaru di Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang, bahwa tadi terjadi kebakaran, saudara, sekitar pukul 7 malam. Dan ini adalah gambar di mana memperlihatkan mobil pemadam kebakaran yang memang tadi berdasarkan laporan dari jurnalis Kompas TV tidak butuh 1 jam, itu proses pemadaman api langsung bisa dilakukan. Pihak keamanan juga langsung datang ke lokasi untuk mengamankan keadaan dan mencoba untuk memadamkan api yang berasal dari ruang MRI di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi Semarang. Tadi dari hasil laporan Mila, jurnalis Kompas TV, saudara, ada 31 pasien termasuk tenaga medis yang berada di gedung Kasuari, yakni tepatnya gedung yang tadinya kebakaran, sudah dipindahkan ke gedung lainnya karena memang terpisah dengan gedung-gedung lainnya. Kami sudah tersambung dengan jurnalis Kompas TV Mila. Mila? ya. Oke, apa yang bisa Anda gambarkan sekarang, kalau tadi mungkin kondisinya agak panik ya karena memang masih cukup api belum padam, maka sekarang apakah kondisinya lebih kondusif? Karena kalau kami lihat di layar kaca tadi gambar terbaru, siaga dari mobil pemadam kebakaran masih ada, lalu kemudian kami juga melihat masyarakat juga masih menunggu di luar begitu. Apakah lebih kondusif atau? Ya, memang untuk saat ini kondisi di sekitar gedung Kasuari Rumah Sakit Dr. Karyadi Kota Semarang masih terlihat ramai. Memang ada beberapa sejumlah keluarga dari pasien maupun tenaga kesehatan yang masih berada di luar gedung Kasuari. Dan memang tepat di belakang saya ini ada mobil ambulan yang disiagakan bagi para pasien yang nantinya bagi para pasien yang masih ada di dalam gedung Kasuari. Hingga saat ini pihak kepolisian dan juga dari pemadam kebakaran ini masih terus melakukan pengecekan di setiap gedung-gedung. Apakah masih ada tenaga kesehatan maupun pasien yang tertinggal di gedung Kasuari ini. Dan memang meskipun untuk gedung Kasuari ini sudah bisa dipadamkan, namun proses pendinginan masih terjadi, saudara. Dan seperti yang terlihat di belakang saya ini, mobil ambulan dari Rumah Sakit Umum Dr. Karyadi disiagakan membantu para pasien ataupun tenaga kesehatan yang mengalami luka. Ini bisa terlihat, saudara, untuk kursi-kursi roda ini dialihkan dari gedung Kasuari menuju gedung yang lebih aman lagi. Karena memang diketahui untuk gedung Kasuari, letak gedung Kasuari dengan gedung-gedung yang lainnya yang ada di Rumah Sakit Dr. Karyadi ini jaraknya cukup jauh, sekitar 200 hingga 500 meter antar gedung. Dan memang untuk gedung Kasuari ini sudah dipadati dari pihak kepolisian yang nantinya akan melakukan investigasi, kemudian sudah diberi garis polisi, keramaian dan juga ini masih terjadi di depan gedung Kasuari. Dan memang berdasarkan informasi yang saya dapat, tadi 31 pasien, baik pasien maupun tenaga kesehatan, ini telah dievakuasi oleh pihak pemadam kebakaran maupun dari pihak kepolisian untuk dipindahkan ke tempat yang lebih aman lagi dan juga untuk mendapatkan perawatan ataupun penenangan karena memang terjadinya kebakaran tadi cukup
cepat, tepatnya pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan berdasarkan informasi yang kami dapat untuk pemadaman ini bisa dipadamkan kurang dari 1 jam. Dan hingga saat ini masih terus dilakukan pendinginan dari pihak pemadam kebakaran. Selain dari pihak pemadam kebakaran juga dibantu dengan mobil water cannon milik dari pihak kepolisian Kota Semarang. Oke, Mila, dari pantauan gambar laporan Anda di lokasi, kami melihat sejumlah ambulans itu, bisa Anda jelaskan berapa ambulans yang dikerahkan, lalu kemudian itu apakah mereka dalam rangka mengangkat pasien? Nah, itu kalau kami lihat juga memang mengangkat pasien itu dipindahkan kemana, Mila? Ya, untuk mobil-mobil ambulan ini ada belasan mobil ambulan. Mobil ambulan ini untuk saat ini mengangkut alat-alat medis seperti kursi roda, kemudian alat-alat medis yang lainnya yang ada di Gedung Kasuari. Untuk pasien sendiri, saudara, tadi sudah dievakuasi pada saat awal terjadinya kebakaran, yaitu sekitar pukul 7. Kemudian pihak rumah sakit dan juga pihak Polrestabes Semarang langsung melakukan evakuasi karena memang diketahui untuk lokasi gedung Kasuari sendiri berada tepat di depan Polrestabes Semarang, sehingga untuk proses evakuasi ini bisa terjadi sangat cepat seperti itu. Dan untuk saat ini proses pemindahan alat-alat medis masih terus dilakukan dari pihak Rumah Sakit Dr. Karyadi dan juga dibantu oleh pihak kepolisian maupun juga pemadam kebakaran setempat. Oke, berarti selain upaya pendinginan, meski tadi Anda menjelaskan api sudah dipadamkan, tetapi proses pendinginan masih terus dilakukan, maka sekarang kegiatan yang bisa kita lihat di layar kaca adalah upaya pemindahan sejumlah fasilitas rumah sakit, ya Mila? Ya, saya gambarkan kembali pada saat ini untuk pasien sendiri sudah berhasil dievakuasi, baik pasien maupun tenaga kesehatan lainnya. Dan untuk saat ini yang sedang berjalan adalah pemindahan dari alat-alat medis dan juga alat-alat yang masih bisa diselamatkan dari Gedung Kasuari. Memang untuk kebakaran ini sendiri lokasinya di Gedung Kasuari, karena proses pemadaman ini cukup cepat sehingga api tidak menjalar ke ruangan-ruangan lainnya. Hanya pada titik utama berada di depan Gedung Kasuari, tepatnya tidak menjalar ke ruangan mana-mana, sehingga untuk proses evakuasi dari pasien maupun tenaga medis ini bisa langsung cepat dilakukan. Dan syukurnya untuk kejadian kebakaran yang terjadi di Gedung Kasuari ini tidak menimbulkan korban jiwa. Ya, itu yang patut kita syukuri, tidak ada korban jiwa, tetapi saya minta Anda menjelaskan, Mila, kalau ini adalah upaya untuk pengangkatan sejumlah fasilitas rumah sakit, maka kalau kita sambungkan dengan laporan Anda sebelumnya, proses pemadaman, upaya penyelamatan tidak menunggu 1 jam begitu ya, dari tim pemadam kebakaran sudah datang ke lokasi, artinya bisa kita tarik sedikit kesimpulankah, Mila, bahwa tidak banyak kerusakan fasilitas yang terjadi karena kebakaran? Ya, berdasarkan hasil pantauan kami, memang untuk kerusakan sendiri hanya terjadi pada bagian depan yang berhadapan langsung dengan kantor Polrestabes Kota Semarang, begitu. Dan untuk saat ini belum dapat kami informasikan secara detail ruangan apa saja yang terkena dampak dari kebakaran yang terjadi pada pukul 7 waktu Indonesia Barat tadi. Namun berdasarkan hasil pantauan kami di depan Gedung Kasuari ini memang terlihat sejumlah alat-alat medis, baik itu bed, kemudian kursi roda dan lain sebagainya, ini masih dalam kondisi yang baik, sehingga dilakukan evakuasi alat-alat ini menuju ke gedung yang lebih aman lagi, yang jauh dari Gedung Kasuari yang terkena dampak kebakaran tersebut. Gedung yang lebih aman, apakah sama dengan pemindahan pasien tadi ke gedung yang sama? Ya, untuk pemindahan pasien maupun untuk pemindahan alat-alat yang ada di Gedung Kasuari ini belum dapat informasi secara jelas apakah ini dijadikan satu. Namun bisa saya pastikan untuk pasien sendiri yang menjalani rawat inap di Dr. Kasuari, pasien kanker ini
langsung mendapatkan ruangan untuk bisa lebih lanjut ditangani kesehatan medisnya dan dilengkapi juga alat-alat medis yang diperlukan bagi pasien kanker. Oke, dan dipastikan mereka pasti akan mendapatkan ruangan ya Mila, artinya kuota ataupun okupansi dari rumah sakit kamarnya itu tidak penuh sehingga proses pemindahan itu bisa berjalan dengan baik karena memang tersedia ruangannya Mila? Mhm. Ya, dipastikan untuk pasien yang ada di gedung Kasuari ini dipindahkan ke gedung yang kosong atau yang untuk jumlah pasiennya ini masih ada, sehingga untuk pasien-pasien yang sebelumnya berada di gedung Kasuari ini langsung bisa mendapatkan penanganan medis secara tepat dan juga untuk melakukan proses penenangan karena memang mereka tadi sempat shock akibat adanya kejadian kebakaran ini. Dan memang dari pihak keluarga sendiri sudah dihubungi atau diberitahu oleh pihak Rumah Sakit Dr. Karyadi untuk bisa menenangkan ataupun memberi kabar bagi keluarga mereka di rumah bahwa untuk keadaan pasien yang berada di gedung Kasuari ini baik-baik saja, seperti itu. Mila, tadi ada pengumuman yang kami tidak jelas mendengar, itu tadi pengumuman apa Mila? Yaitu tadi pengumuman disampaikan untuk orang-orang yang tidak berkepentingan bisa menjauh dari area gedung Kasuari ataupun menjauh dari garis polisi karena memang ditakutkan meskipun tidak terlihat secara jelas kerusakan ini di bagian mana saja, namun runtuhan-runtuhan dari akibat kebakaran ini ditakutkan bisa mengenai para orang-orang yang berada di sekitar gedung Kasuari, seperti itu. Artinya banyak masyarakat juga yang mencari tahu gitu ya, maksudnya ingin tahu apa yang terjadi di sana, sehingga harus ditertibkan. Ya, saudara, bisa terlihat memang ini ada sejumlah dari pihak kepolisian, kemudian TNI dan juga dari pihak Damkar dan pihak dari Rumah Sakit Dr. Karyadi. Dan memang jika dilihat ini di sekeliling saya ada banyak dari masyarakat, namun bisa dipastikan untuk ini masyarakat sendiri ini berasal dari keluarga pasien yang pasien ini berada di Dr. Karyadi karena memang untuk jalan akses menuju Rumah Sakit Dr. Karyadi ini tepatnya di depan gedung Kasuari ini ditutup oleh pihak kepolisian sehingga tidak ada mobil ataupun kendaraan lainnya yang bisa melintasi daerah ini karena memang ditakutkan terjadi kemacetan sehingga membuat proses evakuasi maupun proses pemadaman ini bisa berlangsung lama, seperti itu. Oke, Mila, mungkin ini terlalu dini, tetapi karena Anda berada di lapangan, mungkin saja Anda juga sudah mengumpulkan sejumlah informasi bahwa tadi api muncul dari ruang MRI di gedung Kasuari. Nah, apakah sudah bisa, maksudnya ada kisi-kisi dari mana api itu muncul? Karena ini kan rumah sakit. Ya, sejauh ini belum bisa kami sampaikan secara detail, informasi belum kami dapatkan karena memang tadi berdasarkan dari wawancara dengan pihak kepolisian yaitu Polrestabes Semarang ini masih akan terus mendalami apakah penyebab dari terjadinya kebakaran yang terjadi di ruang Kasuari Rumah Sakit Dr. Karyadi ini. Karena memang menunggu untuk api sendiri ini benar-benar padam dan juga dingin. Karena ditakutkan kalau misalkan melakukan penyidikan saat ini ataupun menuju ke ruangan yang terbakar saat ini ditakutkan masih ada percikan-percikan api atau hal-hal yang dapat mengganggu ataupun membahayakan bagi pihak kepolisian maupun dari pihak lainnya yang melakukan investigasi seperti itu. Oke, baik. Nanti kita akan tunggu hasil laporan investigasinya ya Mila, dan kami masih menunggu laporan dari Anda. Dan sampai saat ini saya lihat di layar kaca untuk mobil ambulans masih aktif berlalu lalang itu di depan gedung Kasuari ya Mila? Ya, untuk saat ini berada di depan gedung Kasuari, tepatnya tepat di depan saya ini adalah ruang informasi sehingga ini
jalan masuk ataupun keluar dari gedung Kasuari, baik itu untuk pasien maupun tenaga kesehatan. Dan memang untuk saat ini ambulan masih terus disiagakan. Dari pihak Rumah Sakit Dr. Karyadi sendiri masih terus mengamankan barang-barang yang bisa dipakai lagi dan kondisinya masih bagus, sehingga ini nanti akan diangkut dan dipindahkan ke gedung lainnya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak terduga kemudian. Ya, dan kabar terbaru nanti akan ada konferensi di ruang Cendrawasih oleh pihak kepolisian. Nanti Mila juga dapat mengelaborasi kepada kami hasil konferensi pers yang ada di sana ya Mila. Eh, Mila, saya mau bertanya lagi itu kalau di layar kaca selain ambulans itu banyak masyarakat juga yang menunggu di sana. Itu keluarga atau masyarakat yang berkumpul ingin tahu sehingga perlu diamankan begitu oleh pihak keamanan karena tadi melaporkan bahwa ada pengumuman agar setiap orang yang tidak berkepentingan diharap mundur dan menjauhi lokasi. Ya, memang ini untuk saat ini untuk masyarakat umum sendiri tidak diperkenankan untuk masuk karena jalan untuk menuju ke gedung Kasuari ataupun memasuki Dr. Karyadi ini ditutup oleh pihak kepolisian sehingga tidak ada masyarakat luar yang berada di sini. Dan untuk masyarakat yang ada di sini ini merupakan dari pihak kepolisian, kemudian TNI, dari tenaga kesehatan sendiri dan juga dari pihak-pihak Rumah Sakit Dr. Karyadi dan ada Oke, baik. sejumlah media. Ya. Baik.